Itu adalah desa yang tak tersentuh waktu. Sebuah tempat di mana jalanan berdebu membisikkan rahasia dan pohon-pohon berdiri sebagai saksi tua dari janji-janji yang terlupakan. Tersembunyi di antara pegunungan dan kanopi hutan lebat, desa Norabat tidak memiliki listrik, toko-toko yang ramai, atau modernitas. Tetapi desa itu bersinar dengan caranya sendiri, dengan keimanan penduduknya dan panggilan salat yang bergema dari satu-satunya masjid yang bertengger di bukit seperti mahkota. Di antara penduduk desa, ada seorang gadis yang tidak seperti yang lain. Namanya Areba, 17 tahun. Dia lembut dan pendiam. Kehadirannya seperti angin sejuk setelah badai. Sejak kecil, dia menunjukkan tanda-tanda jiwa yang tua. Dia akan duduk berjam-jam, menggambar langit dengan jari-jarinya. Dia akan membisikkan ayat-ayat dengan suara pelan. Pada usia 10 tahun, dia telah menghafal seluruh Al-Quran. Pada usia 13 tahun, dia dikenal sebagai gadis cahaya di setiap sudut desa. Bukan karena dia banyak bicara, tetapi karena ada kilauan di wajahnya yang hanya bisa dipahami oleh hati yang dipenuhi dengan cinta ilahi. Keluarganya bangga, tetapi rendah hati. Mereka tidak pernah membanggakan bakat putri mereka. Mereka tidak pernah memamerkan kesalehannya. Mereka hanya mengawasinya. Terkadang dengan ketakutan. Takut akan seberapa banyak cahaya yang bisa dibawa oleh satu tubuh sebelum mulai terbakar. Tetapi Norabat tidak tanpa bayangan. Ada bisikan. Bisikan kecemburuan, bisikan dosa yang tak terucapkan, bisikan orang-orang yang menjalani dua kehidupan. Satu di depan orang, yang lain di hadapan Allah. Dan di tanah seperti itu, bahkan cahaya pun mulai berkedip. Areba tidak seperti gadis-gadis lain. Dia tidak memimpikan pacar di tangan atau pernikahan di musim panas. Dia memimpikan taman abadi surga. Dia akan menangis ketika membaca ayat-ayat tentang api neraka, seolah-olah dia bisa melihatnya. Dia akan tersenyum ketika membaca tentang orang-orang saleh, seolah-olah dia mengenal mereka. Namun, di balik kilauan ilahi itu, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun, sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Areba menyimpan rahasia. Sebuah rahasia yang akan bangkit dari kuburnya segera. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Itu adalah akhir musim gugur di Norabat, dan langit mengambil warna yang menakutkan, bukan hitam, tapi abu gelap, seolah-olah langit berduka untuk sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam rumah bata kecil di tepi hutan, Areba bersujud. Dahinya menyentuh tanah, dia berbaring tak bergerak. Itu bukan waktu salat, namun dia telah bersujud selama 1 jam. Ibunya, Salma, diam-diam mengawasinya dari pintu. Dia tidak berani mengganggu putrinya. Bukan karena dia takut pada putrinya, tetapi karena intensitas ibadah Areba membuatnya merasa seperti mengganggu tempat suci, tetapi kemudian dia melihat sesuatu yang aneh. Ujung jari Areba merah dan hangus seolah-olah disentuh oleh api. Ya Allah, bisik Salma di bawah napasnya, jantungnya berdebar, dia mundur. Malam itu, setelah suaminya tertidur dan lampu minyak mengeluarkan napas terakhirnya, Salma berjingkat-jingkat ke kamar Areba. Dia menemukan putrinya duduk tegak di atas sajadahnya, matanya terbelalak, menatap dinding, tetapi dia tidak benar-benar melihatnya. Areba, bisiknya, tidak ada jawaban. Areba, anakku, masih hening. Akhirnya Areba berbalik menatapnya. Mata dihiasi dengan air mata dan bibirnya bergetar. Saya melihatnya lagi, Ama, katanya dengan suara pelan. Api, kuburan, kain kafan, saya terbakar. Dia telah melihat mimpi yang sama selama berminggu-minggu. Dalam mimpinya, dia berbaring di kuburnya, dibungkus dengan kain kafan putih, bumi di sekitarnya dingin dan sunyi. Tetapi dia tidak damai. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Tiba-tiba, api akan menjilat dari sudut-sudut kegelapan, menjilat tepi kain kafan. Asap tebal dan mencekik, dia bisa merasakan kain kafan menjauh dari tubuhnya, saat kekuatan tak terlihat tertawa di bayang-bayang. Tetapi, bagian terburuknya bukanlah api. Itu adalah suara. Suara yang mengerikan dan bergema, membisikkan, kamu menghafal kata-kata, tetapi kamu melupakan artinya. Setiap kali, dia bangun sambil berteriak. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan itu.
Areba, yang dulunya bersinar dan tenang, menjadi pucat. Dia menghindari orang-orang. Dia tidak lagi memimpin gadis-gadis kecil dalam membaca Al-Quran setelah salat asar. Dia bahkan pernah melewatkan salat subuh, sesuatu yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Para wanita tua bergosip. Mungkin dia dikutuk. Mungkin dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Atau mungkin bisik seorang wanita tua, bukan dia, mungkin ada sesuatu di dalamnya. Suatu hari, sepupu kecil Areba, Halema, pulang ke rumah sambil menangis. Saya menemukannya di luar madrasah kami, katanya, menyerahkan sepotong perkamen yang kusut kepada Salma. Itu adalah halaman dari Al-Quran, pinggirannya hangus, jelaga ringan, di atas kata-kata. Itu terkubur di bawah batu di dekat tembok pembatas masjid. Tangan Salma gemetar saat dia membaca kata-kata itu. Itu adalah ayat dari surah Al-Baqarah tentang kemunafikan. Darahnya membeku. Apakah seseorang mencoba mengirim pesan atau apakah ini sebuah tanda? Malam itu, saat badai mulai berkumpul di luar, Salma berdiri di samping putrinya yang tertidur. Dia menatap wajah Areba. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia damai. Dan Salma menangis dalam diam. Ya Allah, dia berdoa. Jika ada kegelapan di hatinya, tunjukkan padaku. Jika seseorang iri pada cahayanya, lindungi dia. Jika dia menyembunyikan rasa sakit, ungkapkanlah. Tetapi tolong, jangan biarkan dia terbakar. Tepat pukul 3.17 pagi, teriakan keras memecahkan keheningan rumah. Salma dan suaminya bergegas ke kamar Areba dan tertegun ngeri. Tepi sprei putihnya terbakar. Areba berbaring tak sadarkan diri dan api menari-nari di dekat kakinya. Mereka memadamkan api dengan air dan air mata. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana api itu dimulai. Tidak ada lilin, tidak ada lampu, tidak ada korek api. Hanya gadis itu dan selubung misteri. Pagi setelah kebakaran, itu bukanlah pagi yang normal di Norabat. Areba tidak sadarkan diri, napasnya dangkal tetapi teratur. Tangannya akan berkedut sesekali, dia akan bergumam kata-kata dalam tidurnya. Itu adalah ayat-ayat dari Al-Quran, tetapi terdistorsi, bercampur, seolah-olah jiwanya mencoba mengingatnya dari tempat yang sangat jauh. Ayahnya, Baba Karim, berdiri diam di sudut ruangan. Tinju terkepal, matanya dipenuhi ketakutan. Dia telah berperang, kehilangan saudara-saudara, selamat dari kelaparan, tetapi tidak ada yang menghancurkannya, seperti melihat putrinya berbaring di tempat tidur itu, seolah-olah ditarik ke kematian oleh sesuatu yang tak terlihat. Menjelang sore, bisikan menyebar ke seluruh desa. Mereka bilang dia kerasukan. Mereka bilang dia dihukum. Mereka bilang cahayanya telah membuat bayangan marah. Tetapi satu orang, Maulana Imtiaz, seorang ulama tua dengan suara lembut, tidak percaya pada gosip desa. Dia percaya pada kebenaran dan rahasia. Ketika dia mendengar tentang Areba, dia melakukan perjalanan mendaki bukit dari rumahnya di dekat kuburan tua. Wajah yang dipenuhi kebijaksanaan dan mata yang tidak melewatkan apapun, dia mengajukan hanya satu pertanyaan sebelum memasuki rumah. Apakah ada seorang pun dari keluarga ini yang pernah tidak menghormati Al-Quran? Dia bertemu dengan keheningan. Salma menatap suaminya. Karim menatap ke tanah. Tidak, kata mereka berdua, tetapi suara mereka bergetar. Imtiaz memasuki kamar Areba, dan saat matanya tertuju padanya, dia memejamkan matanya sendiri. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di dahinya. Rasa dingin yang mengerikan merambat di tulang punggungnya. Dia menyentuh sesuatu yang sedingin es, tetapi dia merasakan api di dalamnya. Dia membuka matanya, membungkuk, dan membisikkan ayat yang kuat di telinganya. Surah Taha. Areba tersentak. Kemudian satu air mata mengalir dari sudut matanya. Malam itu Maulana Imtiaz duduk bersama Karim dan Salma di bawah pohon nim di belakang rumah mereka. Matahari terbenam dan bersamanya datang ketenangan yang tidak nyaman. Saya perlu tahu segalanya, katanya. Bukan tentang dia, tetapi tentang Anda. Jiwanya terjebak dalam api yang tidak dia nyalakan. Itu berarti orang lain yang melakukannya. Karim tetap diam. Salma menggelengkan kepalanya.
Kami tidak melakukan kesalahan. Kami membesarkannya dengan cinta, dengan agama. Kami selalu mengajarkan dia untuk menghormati Al-Quran. Apakah Anda mengajarkannya? Sela Imtiaz. Suaranya tenang tetapi tegas. Atau apakah Anda menggunakannya? Kata-kata itu mendarat seperti guntur. Mulut Salma terbuka, lalu tertutup. Dia menatap suaminya lagi, dan kali ini Karim tidak bisa menahannya. Dia mulai berbicara. Itu 8 tahun yang lalu, katanya. Suaranya hampa. Kami terlilit hutang, saya menganggur. Desa menginginkan masjid, dan karena putri saya baru saja selesai menghafal Al-Quran, orang-orang mendatangi saya. Mereka mengatakan, lanjutnya, bahwa berkahnya akan membawa anugerah. Jika dia membaca seluruh Al-Quran dalam 1 malam, itu akan menarik sumbangan dari para dermawan di luar. Dia baru berusia 9 tahun. Saya membuat dia duduk berjam-jam. Saya membuat dia membaca dari ingatan, bahkan ketika dia batuk darah. Saya mengatakan padanya bahwa dia melakukannya untuk Allah. Tetapi pada kenyataannya, saya membutuhkan uang. Salma terengah-engah kaget. Dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Suara Karim bergetar. Dan ketika itu berhasil, saya membuat dia melakukannya bulan berikutnya dan bulan berikutnya. Suatu malam dia menangis. Dia bilang tenggorokannya sakit, dia merasa seperti tercekat setiap kali dia membaca. Dan saya mengatakan padanya bahwa itu hanya setan yang mencoba menghentikannya. Dia memohon untuk istirahat. Tetapi saya mengatakan padanya bahwa itu akan menjadi dosa jika dia berhenti. Maulana Imtiaz memejamkan matanya. Kamu tidak berdosa dengan meminta dia membaca, katanya pelan. Tetapi kamu menggunakan cintanya pada Al-Quran untuk melayani kebutuhan duniawimu. Itu bukan hanya kekejaman, itu adalah manipulasi yang suci. Dia adalah seorang anak, lanjutnya. Al-Quran tidak pernah dimaksudkan untuk dieksploitasi. Itu dimaksudkan untuk membimbing, bukan untuk menjadi beban. Dan sekarang, tambahnya dengan getir, kitab yang sangat dicintainya sedang membakarnya, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai rasa sakit. Malam itu, Maulana duduk di samping Areba dan membacakan ayat-ayat rahmat, penyembuhan, dan cinta ilahi. Dia membisikkannya bukan hanya di telinganya, tetapi di jiwanya. Dan untuk pertama kalinya setelah malam yang panjang, Areba membuka matanya. Air mata mengalir deras. Dia hanya mengucapkan 1 kalimat. Saya tidak pernah ingin melupakannya, tetapi tubuh saya lelah. Maulana mengangguk. Dia dengan lembut memegang tangannya. Kamu tidak melupakannya, anakku. Tetapi seseorang membuatmu membawanya seperti beban alih-alih anugerah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, rumah terasa hangat. Bukan dari api, tetapi dari sesuatu yang lebih lembut. Cahaya pagi menyaring melalui celah-celah di dinding tanah liat. Burung-burung membacakan ayat-ayat manis dari kitab suci mereka sendiri saat fajar. Areba duduk di dekat jendela, lemah tetapi terjaga. Dia dibungkus dengan selendang putih, kepalanya bersandar lembut di bingkai kayu. Dia tidak lagi takut untuk tidur, tetapi mimpi buruk belum meninggalkannya sepenuhnya. Mereka berdiri tepat di luar mimpinya, mengawasi, menunggu. Maulana Imtiaz mengunjunginya setiap hari, membawa air mawar segar dan ayat-ayat penyembuhan, cinta ilahi. Dan terkadang kisah-kisah Nabi yang membuat Areba tersenyum, bahkan jika matanya dipenuhi air mata. Tetapi suatu sore, seorang pengunjung datang ke desa. Dia bukan dari Norabat, pakaiannya berdebu, janggutnya tidak terawat, dan suaranya lembut, tetapi matanya, ada badai di matanya. Faizan berjalan langsung ke masjid tanpa meminta petunjuk arah dan meminta untuk bertemu dengan Maulana Imtiaz. Saya melihat seorang gadis berbaju putih, katanya, dalam mimpi saya. Wajah Maulana menegang. Saya melihat banyak gadis berbaju putih, jawab lelaki tua itu dengan hati-hati. Mengapa yang satu ini berbeda? Suara Faizan merendah. Karena kain kafannya terbakar dan dia terus menangis. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya. Dan kemudian dari kuburan di sebelahnya, ada sesuatu yang tertawa. Suara yang gelap dan pecah membisikkan, dia tahu namaku.
Menjelang malam, Faizan duduk di seberang Areba. Dia menatapnya tanpa berbicara. Jari-jarinya gemetar saat dia memegang cangkir berisi susu hangat. Faizan tidak menatapnya seperti yang dilakukan penduduk desa, bukan sebagai orang suci, juga bukan sebagai kutukan. Dia menatapnya seperti seseorang yang selamat dari pertempuran. "Kamu tidak sakit," katanya pelan. "Saya tahu," jawab Areba. "Saya dikutuk." Keheningan berlalu di antara mereka. Kemudian Faizan berkata, "Api memiliki nama." Areba tiba-tiba mendongak. "Apa yang kamu katakan?" Suara itu, suara yang mencibirmu dalam mimpi saya. Itu menyebutkan namanya dengan lantang 3 kali. "Itu ingin saya mengingatnya?" Maulana Imtiaz membungkuk. "Nama apa?" Mata Faizan menjadi sedingin es. "Zalal." Dia menyusut seolah-olah dia juga. Imtiaz terperanjat. "Itu bukan nama," bisiknya. "Itu adalah gelar." Suara Areba seperti napas. "Apa artinya?" "Penyimpangan, kesesatan, jalan yang dulunya benar tetapi sekarang rusak." Potongan-potongan itu mulai menyatu. Kesalehan Areba murni, tetapi seseorang atau sesuatu telah mengubahnya menjadi senjata. Maulana bangkit dan mondar-mandir di ruangan itu. "Ada sesuatu yang kita lewatkan," gumamnya. "Api bukan hanya rasa bersalah atau hukuman. Itu adalah kekuatan hidup yang ditarik oleh niat yang rusak. Jika Zalal terikat pada Areba," tambahnya, "itu bukan karena dia berdosa, tetapi karena orang lain yang berdosa menggunakan dia sebagai alat." Faizan mengangguk perlahan. "Itu mengatakan padaku sesuatu yang lain. Semua orang menoleh padanya. Dikatakan bahwa ada orang lain di desa yang membaca tanpa keyakinan. Dia akan menjadi yang berikutnya." Malam itu, badai kembali. Areba tertidur lelap, tetapi dia tidak damai. Tubuhnya menggeliat dan bergetar di bawah selimutnya. Salma mengusap tangannya di dahi putrinya, membisikkan ayat-ayat berulang kali. Di luar, kilat menyambar langit. Di dalam, Faizan berdiri di dekat jendela. Tas kain kecil berisi manik-manik rukyah tua di tangannya terkepal erat. Bibirnya tidak berhenti bergerak. "Nurun ala nur, bimbing kami ke jalan yang benar." Dan kemudian, segera setelah tengah malam, api datang lagi. Tetapi kali ini bukan di kamar Areba, itu di rumah Khadijah Begum, seorang wanita tua desa yang pernah secara keliru mengklaim bahwa dia adalah seorang hafizah untuk mendapatkan rasa hormat dan uang. Rumahnya dilalap api, bukan dari minyak, bukan dari kayu, tetapi dari dalam tempat tidurnya. Rak Al-Quran terbakar, namun semuanya diselamatkan kecuali satu buku. Buku tunggal itu adalah Al-Quran dekoratif yang disegel plastik yang hanya disimpan sebagai jimat untuk keberuntungan, tidak pernah dibuka. Dia nyaris tidak selamat, dan ketika dia bangun, kata-kata pertamanya adalah, "Itu dia." Gadis berbaju putih itu membaca di atas saya saat saya terbakar. Desa itu tidak lagi heran. Mereka takut. Mereka tidak tahu apa itu Zalal, tetapi mereka tahu satu hal, sesuatu telah terbangun, itu tidak hanya memburu Areba, itu membersihkan desa, itu membersihkan kebohongan. Pagi berikutnya, matahari menolak untuk terbit, awan abu-abu tebal menutupi langit seperti tirai musim panas. Penduduk desa bergerak dalam keheningan. Mereka membisikkan doa, mengunci pintu mereka lebih awal, dan melihat ke rumah Areba dengan campuran ketakutan dan rasa bersalah. Kebakaran di rumah Khadijah Begum telah mengubah segalanya. Apa yang dulunya misteri kini menjadi perhitungan. Di rumahnya, Areba duduk di depan cermin. Dia menyikat rambutnya perlahan. Refleksinya rapuh, pipinya cekung, kulitnya pucat, tetapi matanya jernih, terfokus dan terjaga. Selama berhari-hari, dia telah menanggung siksaan api, bayangan rasa bersalah, dan ketakutan dituduh atas hal-hal yang tidak dia pahami. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. "Saya ingat sesuatu," katanya pelan. Di sebelahnya ibunya, Salma, yang sedang menjahit robekan di selendang putrinya, mendongak. "Saya baru berusia 8 tahun. Suatu hari setelah madrasah, saya mengikuti suara tangisan." Dia berhenti.
Itu datang dari belakang masjid. Di belakang masjid ada ruangan tertutup yang dikatakan penduduk desa terlalu lemah untuk dimasuki. Atapnya hampir roboh. Tidak ada yang menggunakannya, tidak ada yang berani. Tetapi Areba ingin tahu dan polos, mengikuti suara isak tangis lembut dan menemukan jalan masuk melalui panel yang rusak di belakang tangki air. Di dalamnya, udara dipenuhi debu dan keheningan, dan di sana, di lantai, duduk seorang gadis beberapa tahun lebih tua dari Areba. Dia mengenakan pakaian compang-camping dan memegang sepotong halaman Al-Quran yang hangus di tangannya. Ketika dia melihat Areba, dia tiba-tiba berdiri. "Jangan beritahu siapapun," kata gadis itu. "Karena saya membuat kesalahan saat membaca. Mereka bilang saya tidak menghormati Al-Quran, tetapi itu bukan salah saya." Areba membeku, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesedihan. Gadis itu menatapnya dan berbisik, "Berikan saya sebuah janji." "Janji apa?" tanya Areba. "Janjikan saya bahwa kamu akan menjaga Al-Quran lebih baik daripada saya. Janjikan saya bahwa kamu tidak akan pernah melupakan satu ayat pun. Janjikan saya bahwa kamu tidak akan pernah lemah." Areba kecil mengangguk, dan kemudian gadis itu memberinya halaman yang salah. "Ini untuk mengingatkanmu." Gadis itu tidak pernah terlihat lagi. Minggu berikutnya, para tetua desa mengatakan bahwa dia telah pindah. Yang lain berbisik bahwa dia dikirim ke rumah reformasi untuk siswa yang tersesat. Tetapi Areba tidak pernah melupakan wajahnya atau halaman itu. Dia hanya menyimpannya, bukan di tempat yang terhormat, bahkan bukan di dalam buku. Dia melipatnya dan memasukkannya ke dalam bantal lamanya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengembalikannya ketika dia cukup besar. Tetapi dia tidak pernah melakukannya. Sekarang, Areba yang berusia 17 tahun bangkit dari kursinya. "Saya harus kembali ke tempat itu," katanya. Salma menjadi pucat. "Tempat itu dikutuk." "Tidak," jawab Areba. "Saya mengutuknya dengan janji yang terlupakan." Sore itu, Faizan dan Maulana Imtiaz bergabung dengannya. Mereka berwudu sebelum berangkat. Areba mengenakan jilbab putih dan dia memegang Al-Quran di tangannya, bukan untuk perlindungan, tetapi untuk kerendahan hati. Jalan menuju ruangan tertutup ditumbuhi gulma, dan pintunya telah runtuh bertahun-tahun yang lalu. Tetapi fondasinya tetap ada. Di dalamnya, udara dingin dan sunyi. Areba adalah yang pertama masuk, langkah kakinya hati-hati, tetapi tegas. Yang lain mengikutinya. Itu terlihat seperti yang dia ingat, dinding retak, rak rusak, debu. Dan kemudian dia melihatnya. Sudut batu tempat abu tersisa, meja kayu yang rusak, dan satu kata yang terukir samar di dinding. "Zalal." Faizan terkesiap, dia melangkah maju. "Itu membuka pintu," bisiknya. "Gadis yang memberimu halaman itu bukan hanya patah hati. Dia marah. Rasa sakitnya dan janjimu menjadi kontrak." Maulana mengangguk dengan keras. Ketika kata-kata suci diberikan di bawah trauma dan dilupakan, mereka meninggalkan sisa spiritual, kekuatan yang mengikat. Dan ketika kekuatan itu terikat pada kitab Allah, itu dapat digunakan oleh kegelapan. Oleh entitas seperti Zalal. Areba berlutut di depan abu. Air mata mengalir deras. Dia mengeluarkan halaman yang hangus dari sakunya. Halaman yang dia temukan lagi 2 malam sebelumnya, merobek bantal lamanya. "Saya melupakanmu," bisiknya padanya. "Bukan hanya kertasnya, tetapi janjinya." Dan kemudian, dengan tangan gemetar, dia meletakkannya di antara 2 halaman bersih Al-Qur'annya. Akhirnya memberikannya rumah yang layak. "Saya adalah seorang anak," katanya keras-keras. "Tetapi saya tidak lagi. Saya menyimpan kata-kata itu dalam ingatan. Tetapi hari ini, saya mengembalikannya ke hati saya." Ruangan itu berguncang. Angin sepoi-sepoi bertiup meskipun tidak ada jendela yang terbuka. Faizan dan Maulana mundur saat cahaya di ruangan itu berkedip, meredup, dan kemudian bersinar lebih terang. Areba merasakan sesuatu terangkat dari dadanya, tekanan, beban yang telah melekat padanya selama bertahun-tahun. Di tempatnya ada keheningan, kedamaian. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk gadis yang pernah menangis di ruangan ini.
Hari-hari setelah Areba kembali ke ruangan yang terlupakan, itu lebih lembut. Udara terasa lebih ringan di Norabat. Angin tidak lagi membisikkan ancaman, dan api telah berhenti menunjukkan wajahnya dalam mimpi dan kehidupan nyata. Untuk sementara, desa kedamaian merangkulnya. Areba mulai sembuh, bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual. Memar di bawah kulitnya memudar. Suaranya yang dulu bergetar kembali kuat, dan tangannya yang bahkan takut memegang Al-Quran setelah insiden kafan, sekarang membukanya setiap pagi dengan hormat dan ketenangan. Dia kembali ke panggilannya. Dia memutuskan untuk mengajar lagi. Anak-anak desa yang pernah takut melewati rumahnya kini berkumpul di depan pintunya. Dengan tablet, tanah liat, dan buku-buku di tangan, beberapa tanpa alas kaki, yang lain dengan kaki berlumuran debu, tetapi semua dengan mata terbelalak karena kekaguman. Mereka duduk di bawah pohon nim di halamannya saat dia mengajar mereka dengan kesabaran dan kehangatan. Kali ini, dia tidak hanya mengajar mereka hafalan, tetapi juga artinya. Jangan takut pada ayat-ayat itu, katanya kepada mereka. Rasakan mereka, jalani mereka. Suatu pagi, seorang wanita berpakaian hitam datang bersama seorang anak laki-laki kecil. Anak itu tampak berusia 9 tahun, matanya berwarna abu-abu pucat, terlalu terang untuk seseorang dari Norabat, dan rambutnya tebal dan keriting. Wanita itu berbicara dengan lembut. Ini Ishak. Kami baru saja datang dari perbukitan dekat Gulshad. Ayahnya meninggal. Dia membutuhkan keteraturan, dan dia ingin belajar. Areba berlutut di depan anak itu. Kamu ingin belajar Al-Quran? Anak itu mengangguk perlahan. Tetapi ada sesuatu tentang dia yang membuat Areba berhenti. Dia tidak pernah berkedip. Anak itu menghadiri kelas keesokan harinya. Dia diam. Dia tidak banyak bicara, dan dia tidak pernah tersenyum. Tetapi dia cepat belajar. Hanya dalam 2 hari, dia telah menghafal seluruh bagian yang dihafal sebagian besar siswa selama berminggu-minggu. Dia tidak pernah melewatkan satu kata pun, tetapi yang mengganggu Areba adalah ini. Kapanpun dia berbalik, dia merasakan dia menatap bukan padanya, tetapi pada langit. Seolah-olah dia mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain, dan dia masih tidak pernah berkedip. Minggu itu, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Bukan api, tetapi dingin. Rasa dingin tebal akan memasuki rumahnya saat senja, meskipun saat itu musim panas. Burung-burung yang biasanya berkicau di sekitar pohon nem akan terbang menjauh selama kelas. Anjing Areba, seekor hewan tua yang lembut bernama Huro, akan menggeram pelan setiap kali Ishak mendekat. Dan kemudian datanglah mimpi buruk. Suatu malam, Areba terbangun sambil tersedak, keringat membasahi lehernya. Dalam mimpinya, dia mengajar anak-anak di halaman. Tetapi semua siswa telah berbalik, kecuali Ishak. Dia menatapnya, tetapi wajahnya kosong dan mulutnya bergerak. Namun tidak ada suara yang keluar. Dia mendekat dalam mimpinya untuk mendengar, dan akhirnya dia membisikkan, "Zalal, kembali." Keesokan paginya, dia menemukan satu ayat yang ditulis dengan arang di dinding depannya. Dan di antara mereka ada yang membaca, tetapi tidak beriman. Tangan Areba gemetar. Dia belum mengajarkan ayat itu. Dia segera lari ke Maulana Imtiaz. Dia sekarang tinggal di dekat masjid lagi. Dia menceritakan segalanya padanya. Tentang Ishak, tentang matanya, tentang kecepatannya, tentang mimpi buruk, tentang ayat arang. Maulana menjadi diam. Apakah kamu berbicara dengannya sendirian? Tidak, jawabnya. Saya tidak merasa aman. Kalau begitu jangan, katanya. Dia bangkit, berjalan ke lemari yang terkunci, dan mengeluarkan sebuah buku kecil. Itu lebih tua dari apapun yang pernah dilihat Areba. Halamannya kuning, hampir emas. Ada bab, katanya, tentang anak-anak yang disentuh oleh yang tak terlihat. Mereka membaca bersama. Itu berbicara tentang Gema, bukan jin sepenuhnya, bukan manusia sepenuhnya.
yang lahir dari janji yang rusak dan ibadah palsu. Mereka akan tertarik ke tempat-tempat di mana hal-hal suci dieksploitasi, terutama Al-Quran. Beberapa akan mengambil bentuk anak. Mereka tidak harus jahat, tetapi mereka dingin, terputus. Mereka tidak bisa merasakan cinta atau ketakutan. Mereka hanya tertarik pada hafalan dan struktur, sama seperti ngengat yang tertarik pada api tanpa memahami artinya. Ishak mungkin bukan bahaya, kata Maulana, tetapi dia tidak utuh. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Areba. Perhatikan dia, uji dia. Bukan dengan pengetahuan, tetapi dengan kebaikan. Gema ini bisa meniru memori, tetapi mereka kesulitan dengan emosi. Keesokan harinya, Areba membawakan semua anak minuman manis, madu, dan susu. Semua menyeruput dengan gembira. Mereka berterima kasih padanya sambil terkikik. Ishak menatap cangkir dalam keheningan. Kemudian dia memiringkannya dan menumpahkannya ke tanah. Apakah kamu tidak menyukainya? Tanya Areba dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya, dan untuk pertama kalinya dia berkedip. Sekali. Kemudian dengan suara yang terlalu datar, terlalu terukur, dia berkata, manisnya adalah untuk mereka yang hidup, bukan untuk mereka yang dibuat. Areba tersentak. Anak itu hanya kembali ke buku pelajarannya, dia membaca sebuah ayat. Benar kata demi kata, tetapi tanpa emosi. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Jalan ke Gulsyat curam dan sunyi. Pohon-pohon bengkok di kedua sisinya, dan angin berbisik seperti anak-anak yang hilang. Areba lebih kuat dalam keyakinannya dan lebih teguh dalam jiwanya, melakukan perjalanan dengan berjalan kaki bersama Faizan. Maulana Imtiaz telah tinggal di belakang untuk mengawasi Ishak dan anak-anak. Mereka hanya memiliki satu petunjuk. Ada sebuah madrasah yang telah lama ditinggalkan, lama terlupakan, di suatu tempat jauh di perbukitan. Sampai tanda-tanda aneh mulai muncul kembali di Norabat. Dan anak yang tidak pernah berkedip, berbicara seperti seseorang tanpa asal, tanpa ingatan, hanya ayat-ayat. Saat mereka mendaki lebih tinggi, mereka menemukan reruntuhan hangus, dinding batu yang dihitamkan oleh api, bingkai besi bengkok, dan gerbang dengan tulisan samar di atasnya. Darul Huda, untuk anak yatim piatu iman. Jantung Areba mencelos. Ini bukan sekolah biasa, kata Faizan pelan. Itu dibuat untuk anak-anak terlantar, tanpa keluarga, tanpa nama. Mereka diajarkan Al-Quran, tetapi ada yang salah di sini. Saat mereka melangkah masuk ke reruntuhan, Areba terdiam. Halaman-halaman Al-Quran tersebar di lantai abu. Beberapa hangus di tepinya, beberapa utuh sempurna, tetapi tidak ada yang digunakan, tidak ada yang dihormati. Mereka dipaksa, bisiknya, dipaksa menghafal, bukan dengan cinta, tetapi dengan ketakutan. Di sudut jauh reruntuhan, mereka menemukan perpustakaan kecil yang masih berdiri sebagian, dan di dalamnya ada catatan, pudar tetapi dapat dibaca. Mereka menemukan daftar nama, sekitar 37 anak. Semua yatim piatu. Tidak ada yang punya keluarga, dan kemudian di bawah staf hanya satu nama, Ustadz Talib Rehman, kepala guru dan pembimbing spiritual. Di samping namanya ada kata-kata yang dicoret dengan tinta merah. Meninggal dalam kebakaran, jenazah tidak ditemukan, jantung Areba mulai berpacu. Bagaimana jika dia tidak pernah pergi? Katanya keras-keras. Bagaimana jika api tidak menghabisinya, tetapi mengikatnya padanya? Faizan menatapnya dengan keras. Atau bagaimana jika dia menciptakan anak-anak baru? Saat mereka berdiri dalam keheningan, angin mulai melolong. Suhu tiba-tiba turun. Dan kemudian, dari belakang, reruntuhan, sebuah suara bergema. Apakah kamu datang untuk anak itu? Areba berbalik. Seorang lelaki tua dengan mata seperti susu berdiri di gerbang reruntuhan yang menghitam, terbungkus selimut compang-camping. Kulitnya pucat dan bibirnya pecah-pecah. Siapa kamu? Tanya Faizan melangkah di depan Areba. Saya adalah tukang kebun, gerutu pria itu. Saya mengubur api pertama dengan tangan saya sendiri,
Tetapi beberapa hal tidak bisa tetap terkubur. Dia berjalan perlahan menuju sisa-sisa mushaf. Mereka akan membaca siang dan malam tanpa makanan atau kebaikan. Talib Rehman mengatakan dia tidak membesarkan anak-anak, tetapi pejuang ayat. Dia akan menghukum mereka yang menangis. Dia akan membakar barang-barang mereka yang melupakan ayat-ayat. Dan suatu malam, ketika sekolah terbakar, dia berdiri, tidak ada yang datang untuk membantu. Tidak ada yang mencoba menyelamatkan mereka. Dan Al-Quran yang mereka hafal tidak pernah dibaca lagi. Itu terkunci dalam pikiran yang hangus dan tubuh yang rusak. Tenggorokan Areba tercekat. Anak yang manis. Pria itu menatapnya. Suaranya hampir sedih. Dia adalah pengingat. Pengingat akan ayat-ayat yang dipelajari dengan rasa sakit dan tidak pernah dibaca dalam damai. Setiap kali desa melupakan apa arti Al-Quran sebenarnya, setiap kali orang menggunakannya sebagai lencana alih-alih tanggung jawab, dia kembali. Dia tidak menyakiti. Dia hanya muncul dan menunggu sampai seseorang membaca dari hati lagi. Areba mulai menangis. Selama ini dia mengira anak itu adalah ancaman. Tetapi dia adalah ingatan yang terwujud. Bukan manusia, bukan jin. Hanya kesedihan dan kitab suci yang dibungkus dalam bentuk seorang anak. Malam itu dia kembali ke Norabat. Ishak duduk sendirian di bawah pohon nim, menggambar huruf-huruf di tanah. Areba berjalan ke arahnya. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. "Saya ingin membacakan sesuatu," katanya lembut. "Bukan dari ingatan, tetapi dari cinta." Dan di bawah pohon itu, saat langit berubah menjadi senja keemasan, dia mulai membaca. Saat dia membaca, air mata mengalir dari matanya. Satu ayat, lalu yang lain. Bukan sebagai seorang hafizah, bukan sebagai seorang guru, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya mengerti. Ketika dia mendongak, Ishak telah pergi. Tidak ada yang melihat dia pergi. Tidak ada jejak kaki di tanah. Tidak ada angin sepoi-sepoi yang menunjukkan dia telah lewat. Hanya Al-Quran terbuka yang tersisa di tempatnya. Halaman-halamannya berkibar, dan di atasnya ada bunga putih yang sebelumnya tidak ada di sana. Tahun-tahun berlalu. Areba menjadi nama, bukan ketakutan, tetapi cinta. Sekolahnya tumbuh. Anak-anak dari desa-desa lain datang untuk belajar, tidak hanya kata-kata, tetapi juga artinya. Pelajaran Zalal dan Ishak tidak pernah dilupakan. Setiap tahun pada hari yang sama, dia menyalakan lilin di bawah pohon nim. Bukan untuk berduka, tetapi untuk mengingat. Dan terkadang di malam yang sunyi, tawa seorang anak laki-laki muda bisa terdengar di dekat pintu. Dia tidak pernah mengetuk. Dia tidak pernah tinggal. Dia hanya mengingatkan mereka. Al-Quran bukanlah beban untuk dibawa,